Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, kapan gitu loh. Oh selesai, jutaan orang turun semuanya itu ya. Habib Rizik juga punya kapasitas perintah FPI, kepung DPR, selesai. Mengajak semua yang punya nurani keadilan, yang punya nurani kebenaran, jangan nanti teriaknya kalau nasi sudah jadi bubur. Saudara, nasi udah jadi bubur baru teriak-teriak, nasi udah jadi bubur, saudara baru komentar. Enggak, kalau kita mau bikin komentar, kita mau teriak, sekarang ini saatnya. Saya dan kawan-kawan di DPP FPI yakin bahwa 8 hakim di Mahkamah Konstitusi, saudara, sebetulnya sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu bahwa Pilpres 2024 bermasalah. Jokowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke teman-teman, Egy Sujana muncul lagi. Dia meminta HTI, FPI dan kepada Habib Rizik Syihab untuk mengepung istana dan DPR. Bahkan dia mengatakan dalam video tersebut bahwasanya saatnya kita melawan kezaliman, ya. Jadi dia mengatakan bahwa jangan mikir hukum, jangan mikir ditangkap ini itu segala macam. Kemudian ada juga pendukung anak abah dalam video tersebut yang berani mengatakan kepada Pak Jokowi, tangkap Pak Jokowi katanya, ya, penjarakan, adili karena nepotisme, karena penjahat negeri, karena pemimpin dinasti ini itu segala macam. Ini sudah parah sekali para pendukung Anies Baswedan ini berani mengeluarkan statement seperti itu, ya. Oke, kita cek dulu videonya sama-sama, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Nah sekarang jangan ngarapin mereka. Kita ini lewat pusat analisis data nih ngapain? Aku cuma ngumpulin data-data aja. Data udah jelas kayak begini kok. Justru lewat podcast ini atau lewat wawancara ini oleh Zoom ini yang punya kesadaran, ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu, HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Saya udah gerakin yang saya punya, tapi kan nggak seberapa. Ayo kita sama-sama, ini peluang melawan kezaliman. Jadi terang-terangan gitu loh. Karena politik itu harus begitu. Jangan politik itu mereka main-main politik dengan cara-cara jahat, curang. Kita ikut-ikutan juga, pura-pura baik, pura-pura ini enggak, kita ditangkap ya ditangkap, harusnya begitu. Enggak perlu lagi mikirin kita ditangkap. Kalau mau gerakan jangan mikirin hukum. Kalau mikirin hukum pasti ditangkap. Itu logika yang sederhana. Kok juga podcast sebagai host luar biasa kok. Selamat Sugianto, ya. Jangan cari selamat kok, walaupun naruh selamat gitu. Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, kapan gitu loh. Oh selesai, jutaan orang turun semuanya itu ya. Habib Rizik juga punya kapasitas perintah FPI, kepung DPR, selesai. Saya sudah, tapi kan saya jujur, tahu diri, nggak banyak masa saya, yang ada Masya Allah aja gitu. Saya sudah perintah, minimal HMI MPO saya, minimal PPMI, semua yang dengar saya udah perintah, dan saya udah bentuk namanya ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Tiap hari kita demo.
tangkap si Luhut, tangkap si ini. Cuma karena daya dukungnya kurang, kalian yang HTI, yang FPI, yang semuanya pecah-pecah, kita nggak kompak. Ya sudah begini, rasakan ditindas gitu loh. Nah, kalau Anda nanya saya, mari kita kompak, nggak usah banyak omong, udah jelas pelanggarannya. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Udah itu aja lah, lama-lama nggak analisa, omong kosong aja semua itu. Terus nggak ada yang action. Kapan actionnya? Kalian juga jangan omdo aja. Kalian ini onani intelektual aja. Kok enak aja mikir analisis. Kok pusat kaji data, itu aja. Dari dulu itu aja. Nggak ada gerakannya mana. Kok mimpin gerakan? Nggak ada. Saya nggak mau begitu. Saya nggak mau omdo. Saya berbuat. Intel dengar, semua dengar. Tangkaplah, kalau mau tangkap gitu loh. Kita ribut-ribut gitu. Situasinya udah begitu. Kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Kok pakai santun-santun ngelawan dia? Lawan gitu tuh. Nah, itu, tapi saya ngomong gini, Ahmad Yudin nggak setuju. Kita harus santun bang, ikutin Nabi Muhammad. Ya sudah juga, susah kita. Ya udah, analisis sudah cukup. Mengajak semua yang punya nurani keadilan, yang punya nurani kebenaran, jangan nanti teriaknya kalau nasi sudah jadi bubur. Saudara, nasi udah jadi bubur baru teriak-teriak, nasi udah jadi bubur, saudara baru komentar. Enggak, kalau kita mau bikin komentar, kita mau teriak, sekarang ini saatnya. Saya dan kawan-kawan di DPP FPI yakin bahwa 8 hakim di Mahkamah Konstitusi, saudara, sebetulnya sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu bahwa Pilpres 2024 bermasalah. Oh, jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Egy Sujana dalam video tersebut. Dia meminta HTI, FPI, dan kepada Habib Rizik Syihab untuk mengepung istana dan DPR. Bahkan dia mengatakan bahwa saatnya melawan kezaliman. Jangan mikirin hukum, jangan mikirin ditangkap ini, itu, segala macam. Ya, kemudian ada juga pendukung anak abah dalam video tersebut, pendukung Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa tangkap Jokowi, adili penjarakan karena nepotisme, pemimpin dinasti, penjahat negeri, ini itu segala macam. Ini sudah parah sekali ya, keterlaluan sekali para pendukung Anies Baswedan ini. Pola pikirnya tidak terkendali lagi. Berani mereka mengatakan seperti itu kepada seorang presiden ya. Jadi seperti itu. Dan buat teman-teman, jangan ikuti dengan apa yang mereka katakan dan jangan didengarkan ya, karena itu tidak baik menurut saya. Di sini ada juga video dari anak abah ya, pendukung Anies Baswedan, yang mengatakan bahwasanya katanya Prabowo Gibran dipilih bukan karena bansos, tapi karena pemilih 02, pemilih Prabowo Gibran ini adalah goblok dan tolol, kata pendukung Anies Baswedan ini. Oke, kita cek dulu videonya sama-sama, jangan di skip, ini videonya. Rakyat Indonesia bersatu melawan rezim Jokowi. Setuju? Katanya nih kawan-kawan, ada narasi Prabowo Gibran dipilih karena bukan bansos. Betul sekali. Mereka terpilih bukan karena bansos. Pemilih mereka karena goblok dan tolol. Kalau bisa di dalam sini pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya berani kali nyuruh Pak Jokowi datang. Bukan presiden, tukang sampel. Ini pendukung Anies Baswedan mengatakan dalam video tersebut bahwa pemilih 02 ya, Prabowo Gibran itu dipilih bukan karena bansos, tapi karena pemilih mereka adalah goblok dan tolol. Saya pribadi merasa terhina dan tersinggung dikatakan oleh pendukung Anies Baswedan seperti itu. Ini sangat parah sekali para pendukung mereka.
pola pikirnya sudah tidak terkendali lagi. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau model-model seperti ini? Anies Baswedan yang harus bertanggung jawab dalam hal ini untuk mengendalikan para pendukungnya biar tidak mengeluarkan statement-statement seperti itu. Mereka saya lihat melakukan segala cara, segala upaya supaya Anies menang, ingin Anies menang, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Rakyat tidak memilih, ya, tidak memilih Anies Baswedan, tapi rakyat memilih Prabowo Gibran. Ya, buktinya 96 juta lebih suara Prabowo Gibran. Kalau kita bandingkan dengan suara Anies Baswedan, yaitu 47 juta lebih, jauh sekali selisihnya, apalagi dengan 03. Ya, jadi seperti itu. Jadi para pendukung Anies Baswedan ini, mereka bersembunyi di balik nama rakyat, berkamuflase atas nama rakyat, melakukan demo ini itu segala macam. Padahal rakyat yang mereka wakili adalah 0,00 sekian persen, artinya bukan mewakili rakyat Indonesia seluruhnya. Ya, mereka ingin Anies Baswedan menang. Mereka ingin Mahkamah Konstitusi menerima gugatan 01 dan 03. Mereka ingin, ya, para pendukung Anies Baswedan ini 02 itu didiskualifikasi, pemilunya diulang, Aniesnya menang. Itu mau mereka. Kalau memang ada kecurangan, kan sudah dihadirkan, nggak ada kecurangan. Di sidang Mahkamah Konstitusi, tim kuasa 01 dan 3 tidak bisa menunjukkan bukti ataupun data terkait masalah kecurangan. Jadi curangnya di mana? Ya, jadi seperti itu, ya. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran, mari kita bersatu dalam berbangsa ataupun bernegara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.